ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Anggi dan Kak Mary. Kita akan ibadah. Adik-adik sudah siap belum? Bajunya sudah rapi? Oke. Duduk yang manis. Kita siap untuk beribadah. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Masih ingat kan kalau saat teduh, tangannya dilipat, kepalanya ditunduk, matanya ditutup, doanya dalam hati ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita sudah saat teduh, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Tapi semangat ya Kak. Iya Kak, harus semangat. Kasih Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Bangkit berdiri semua, bangkit berdiri ya. Semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, kasih Yesus. Kembali, tangannya dilipat, kepalanya ditunduk, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun hanya di rumah saja. Berkati ibadah kami, siapkan hati kami biar kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Nanti disambung dengan lagu Haleluya Haleluya. Adik-adik bisa gerakannya ya, jadi haleluya, 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 puji Tuhan. Sip, ayo Kak.
saatnya kita akan bermazmur. Adik-adik silakan ambil Alkitabnya. Kita buka di Mazmur pasalnya ke-95, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Adik-adik semuanya pegang Alkitab kan? Pegang, Kak. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kakak akan membacanya dengan ayat yang tercetak keluar. Adik-adik baca dengan ayat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita. dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Alkitabnya ditaruh dulu. Kita akan memuji Tuhan sebelum firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Tiap orang mendengar. pakai gerakan ya. Tiap orang yang mendengar perkataanmu dan tak lalai melakukan pengajaranmu, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak runtuh subur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan kakak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan diri adik-adik, tempat duduknya yang nyaman. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini adik-adik boleh mengikuti ibadah IMPA secara online. Kami bersyukur semuanya itu karena berkat penyertaan Tuhan selama 1 minggu yang lalu, dan hari ini adik-adik boleh diberikan kesempatan untuk ibadah. Terima kasih Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Berikan roh takut akan Tuhan, roh penurut, sehingga adik-adik boleh mendengarkan, mengerti, dan adik-adik boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan mempersembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Devina. Hari ini Kakak diberikan kesempatan bertemu dengan adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya? Kalau ada kabar sukacita, kita tersenyum lebar. Kita bersyukur Tuhan boleh menyertai adik-adik dari hari Senin yang lalu sampai hari Minggu hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman pembacaan Alkitab yang disampaikan oleh teman kita dari kitab Ibrani. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Sebelumnya, adakah adik-adik yang sudah pernah mendengar kata iman? Sini ya, kata iman. Wah, apa itu ya kak, kata iman? Atau, oh aku udah tahu kak. Yang belum tahu kakak mau jelaskan. Nah adik-adik, kata iman itu artinya yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kakak yakin semua adik-adik yang ikut IMPA itu pasti percaya kepada Tuhan. Apakah cuma itu saja? Tidak. Nah iman itu juga bisa berarti mengandalkan Tuhan. Kak, mengandalkan Tuhan itu apa sih? Mengandalkan Tuhan itu adik-adik berserah, adik-adik taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, mengandalkan Tuhan itu seperti kalau adik-adik mau ulangannya bagus, adik-adik belajar dan tentu adik-adik berdoa. Nah, berdoa itu merupakan contoh mengandalkan Tuhan. Adik-adik mau berhasil, mau juara dalam mengikuti perlombaan, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Taruh Tuhan yang pertama, yaitu dengan cara berdoa dan bersyukur. Nah, yang ketiga, arti iman itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mendengarkan firman Tuhan itu pada saat ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan dari Kak Devina, dan setelah ibadah selesai adik-adik melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik. Dan selama 1 minggu, Kak, 1 minggu aja sampai kapanpun, siapapun yang memberitakan firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan dan melakukan firman-Nya, karena itu firman Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, itu kita percaya. Percaya kepada Tuhan kita buktikan dengan apa sih kak? Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan itu dibuktikan dari hubungan adik-adik dengan Tuhan. Dengan cara berdoa. Nah, atau melakukan perbuatan yang baik kalau kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan juga berarti mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu berbuat baik dan menolong sesama dan masih banyak lainnya, di mana Tuhan menghendaki untuk kita bisa berbuat baik. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau kasih satu gambar. Nah gambar ini, kakak yakin pasti adik-adik tahu bahwa gambar ini adalah perbuatan yang tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena ini mereka bertengkar. Adik-adik kalau bertengkar pasti marah ya dengan temannya. Tapi ketika kita percaya, kita beriman dengan Tuhan, Tuhan bilang kita harus mengasihi musuh kita. Jadi Tuhan tidak ingin kita punya musuh, harus mengampuni. Itulah iman kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu adik-adik tetap harus mengampuni sesama dengan cara adik-adik mau berteman kembali kalau adik-adik beriman kepada Tuhan. Adik-adik, dari bacaan kita hari ini dari kitab Ibrani, ternyata Ibrani itu dituliskan untuk orang-orang yang mengalami penindasan. Penindasan itu mereka dianiaya, mereka disuruh menjadi budak, disuruh-suruh, pokoknya kerjanya capek, lelah, capek fisik, stres gitu. Nah,
Adik-adik, surat Ibrani ini dituliskan untuk orang-orang mereka yang ditindas. Isinya untuk mengimani bahwa menguatkan mereka bahwa meskipun kalian itu ditindas, meskipun orang di surat-surat Ibrani ditulis ini orang-orangnya dianiaya, tetap beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, kakak mau mengenalkan 3 tokoh dari pembacaan kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, nah ini adalah Habel. Ada yang masih ingat Habel siapa? Ya, kalau lupa kakak mau kasih ingat. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Jadi anak Adam dan Hawa itu ada Kain dan ada yang Habel. Yang Kain yang jahat, yang berperilaku tidak baik, dan Habel yang berperilaku baik. Nah, kakak mau ceritakan singkat. Habel ini mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang teguhnya apakah? Dia mempersembahkan semua yang dia punya, dari hasil ladangnya, dari peternakannya, kambing dombanya, dia serahkan kepada Tuhan. Nih, dia membawa kambing dombanya yang berlemak, berarti yang paling sehat, dia persembahkan untuk Tuhan, untuk dipersembahkan di korban bakaran. Nah, kita belajar dari Habel. Habel percaya, Habel beriman kepada Tuhan, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Habel percaya Tuhan pasti melindungi dan menyertai dia lewat apapun yang sudah Tuhan berikan. Nah, tokoh yang kedua kakak mau perkenalkan. Ini mungkin tokoh ini jarangnya kita ketahui, namanya Henok. Henok adalah garis keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, Henok juga yang membuat Tuhan Yesus itu hadir. Jadi silsilah Tuhan Yesus itu sebelum Tuhan Yesus datang ada silsilahnya tuh ya. Jadi kayak kakek, nenek, nah begitu silsilah ya. Tapi silsilahnya ada Adam, Hawa, turun-turun ada Henok. Nah, Henok ini orang yang pada saat dia tumbuh dia kebingungan karena orang di sekitarnya itu dia beribadah. Karena pada saat itu orang-orang itu tidak pengajarannya di gerejanya itu pengajaran yang tidak baik atau pengajaran sesat. Tetapi sisi lain Henok juga mendengarkan, enggak kok, kita harus tetap beriman, kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Henok bingung, aku mau yang berbuat buruk atau mau berbuat baik ya? Mau yang meninggalkan Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, atau aku beriman kepada Tuhan. Tetapi ternyata Henok memilih untuk dia beriman kepada Tuhan. Jadi dia orang yang baik. Henok hidup bergaul dengan Allah, sering berdoa, rajin berdoa, rajin untuk menolong sesama, sangat baik. Sampai-sampai Henok itu tidak meninggal, tetapi Henok dibawa langsung ke surga. Nah, yang ketiga yaitu, nah ini kalau kita udah melihat ada kapal di sini ya, kapalnya tidak terlalu kelihatan dan ada seorang cowok di sini. Ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh juga orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun kapal yang begitu besar karena akan ada air bah, Nabi Nuh percaya, oh iya Tuhan, aku akan bikin kapal yang besar untuk melindungi aku, keluargaku, dan juga hewan-hewan yang ada. Coba bayangkan, kalau Nabi Nuh tidak percaya dengan Tuhan, pasti Nabi Nuh akan binasa. Nabi Nuh akan meninggal oleh air bah. Tetapi karena Nabi Nuh percaya, Nabi Nuh taat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan, maka Nabi Nuh selamat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya, itu tidak sekedar percaya aja. Ya kak, aku percaya kepada Tuhan, kan aku udah dibaptis. Nah, percaya itu juga harus diimbangi dengan adik-adik membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab. Adik-adik bisa tahu Tuhan itu siapa, Tuhan itu mau menolong aku, Tuhan itu sangat baik lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Kalau adik-adik mungkin sudah dibagikan SBAH, Sabda Bina Anak Harian, di situ adik-adik bisa merenungkan firman setiap hari karena sudah dituliskan. Nah, percaya juga berarti artinya adik-adik juga harus melakukan berdoa. Karena kalau adik-adik tidak berdoa, adik-adik tidak membaca Alkitab, adik-adik tidak mau dekat berbuat baik, adik-adik tidak bisa mengenal Tuhan.
adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus lewat berdoa dan bisa beriman juga dengan membaca Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita tidak usah takut. Apa yang akan terjadi ke depannya ya, Kak? Apakah virus corona akan tetap ada di bumi? Apakah besok aku bisa makan? Apakah besok aku bisa main? Apakah besok aku tetap bisa belajar dengan baik? Adik-adik tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik untuk adik-adik. Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu bertanya-tanya, karena adik-adik menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Itu tandanya adik-adik beriman kepada Tuhan, sehingga adik-adik, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati adik-adik, kakak semuanya, mama, papa, keluarga besar adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tidak perlu takut, tetap percaya, berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu adik-adik tetap harus mau melakukan firman Tuhan, percaya ya. Jadi iman tadi itu percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau percaya, tidak hanya percaya saja, harus berdoa, harus membaca Alkitab, berbuat baik kepada sesama, sehingga Tuhan selalu menyertai kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap percaya dalam kondisi apapun. Kita mau memuji Tuhan, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan merawat, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Siapkan hati adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Tuhan, bangsa dan negara kami saat ini pada situasi yang tidak menyenangkan, yaitu terkena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus tolong Bapak Presiden beserta dengan seluruh pegawainya supaya Bapak Presiden boleh tetap bekerja, boleh tetap mengatur segala sesuatunya, sehingga kami boleh melewati saat-saat seperti ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap dokter yang berada di rumah sakit yang sedang merawat orang-orang yang sakit. Apapun penyakitnya, Tuhan Yesus tetap melindungi para dokter sehingga mereka tetap sehat dan kuat untuk membantu setiap pasien yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Bukit Harapan, yang masih dalam renovasi. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kelancaran agar gereja kami dapat selesai tepat pada waktunya. Berkatilah juga para presbiter
dan Pak Pendeta, yang kiranya Tuhan memberikan hikmat senantiasa kepada mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, biar kami juga dapat beribadah kepada Engkau di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pelayan anak dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kakak layan kami hati yang tulus melayani Engkau, hati yang senantiasa sabar untuk mengajari kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik kami semuanya dari sektor 1 sampai sektor 5, dari kelas Batita sampai kelas Tanggung yang saat ini berada di rumah untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati adik-adik sehingga adik-adik boleh dapat melakukan aktivitasnya, aktivitas bersekolah, melakukan pertemanan dengan baik, meskipun sekolahnya juga di rumah. Tuhan Yesus boleh sertai dan berkati sehingga adik-adik boleh belajar dengan tenang, adik-adik boleh belajar dengan gembira dan mengimani. Semuanya itu adik-adik boleh kembali lagi belajar di sekolah pada saat suasana dan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami berdoa biarlah dalam keadaan sehat selalu, adik-adik boleh tetap dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan bugar untuk boleh tetap melakukan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua, mama, papa, oma, opa, kakek, nenek, siapapun Tuhan yang bersama dengan adik-adik klien kami, Tuhan jaga dan lindungi sehingga dalam penyertaan Tuhan, adik-adik dan juga keluarga besar boleh bersuka cita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk pelayanan kami semua hari ini. Hamba sebagai pelayan firman, Kak Mary dan Kak Anggi sebagai liturgos, Kak Vince sebagai pemain musik, dan juga teman-teman dari multimedia yang boleh membantu berjalannya ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, semuanya Tuhan sediakan untuk kakak layan bergandengan tangan bersama dengan tim multimedia menyediakan fasilitas untuk ibadah online guna untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami mau alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik disiapkan ya. Nanti persembahannya bisa dititipkan kepada orang tua agar diberikan ke gereja ya adik-adik. Lagu persembahan kita akan menyanyikan dengan judul Beri Padanya, bait yang pertama dan bait yang ketiga.
doa persembahan akan dipimpin oleh teman-teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Kutuskanlah ya Tuhan agar bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mungkin ada pesan Kak dari Kak Mary atau Kak Anggi? Pesannya tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker kalau keluar rumah, Rajin cuci tangan, lalu tidur yang cukup ya adik-adik. Jangan lupa belajarnya juga. jangan lupa satu lagi, kalau nyerahin tugas jangan suka telat ya, harus semangat, Harus tepat waktu ya Kak. tepat waktu. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Sahabatku. Sambil bertepuk tangan ya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan baktiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Nah, adik-adik, tetap berdiri. Kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sanggup baik. Ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bukit Harapan, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh berkati, sehingga semuanya kakak layan dan juga teman-teman multimedia boleh bergandengan tangan untuk ibadah hari ini. Tuhan, ibadah kami akan segera selesai. Pertemukan kami secara daring di ibadah IMPA minggu depan. Kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai, melindungi kami sepanjang 1 minggu ke depan. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami berdoa dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.